Hai semua, balik lagi sama aku di sini. Kali ini kita bakal apa ya? Kita nggak nge-review kali ini. Kenapa nge-review? Karena sih apa ya? eh, di sisi lain kita apa yang kayak aku mau jelasin yang minggu kemarin ya. Kita udah hampir mendekati N5. Sebenarnya hampir sih kemarin ya. Sedikit lagi selesai N5. Nah itu yang dimana istilahnya kita sekarang lagi fokus pembelajaran ulangan persiapan nanti ngambil apa namanya N4. Nah sekarang sih ya istilahnya kita nge-review aja materi-materi sebelumnya, seandainya menambah kayak ini doang sih ya, kalimat bentuk biasa. Susah sih ya jelasinnya, coba aku jelasin deh sedikit ya. Kalimat bentuk biasa di sini itu kata kerja bentuk positif, kata kerja bentuk biasa tapi positif, yang dimana berakhiran dengan hiragana kolom ketiga. Kayak gimana itu? Ini kan jadi maksudnya ada pola kalimat yang digunakan untuk kepada keluarga, teman, akrab, dan bawahan. Istilahnya nih dimana kita menggunakan kalimat ini untuk ke seseorang yang istilahnya udah akrab kita, seseorang yang istilahnya udah jadi bawahan lah, misalnya kayak kita kerja di Jepang gitu ya, kita punya bawahan. Nah ini ngomong kayak gini, ini contoh ya, contoh kata kerjanya ini dari bentuk mas, jadi kaki mas, contoh ya kan. Bentuk biasanya dari bentuk positif ini kaku, jadi dari bentuk hiragana kolom kedua diganti ke 3. Jadi yomimas berarti yomu, ya kan? Ini kan ingat nggak ya? Yang misalnya hiragana kolom kedua kan a, i, u, e, o. Nah 3 kan u. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya apa? Nah, baris ke samping, ya kan? Itu nomor 3, baris ke bawah. Nah itu nyebutin serta jabarannya ke bawah, itu hiragana 3. Jadi di sini diubah, kalau dari ini tidak bentuk positif kelompok 1, yang dimana dari kata kerja hiragana masnya, ya kan, yang kayak dulu yang kita bahas tuh, itu kan di kelompok 2. Nah ini kita dipindahin jadi ke kelompok 3. Jadi kayak gitu perubahannya sih. Sama hiragana kelompok 3. Nah ini kelompok 1. Nah kelompok 2 nya kayak akemas jadi akeru. Nah sama kayak yang kita pelajari waktu itu perubahan, yang istilahnya kalau kelompok 1 itu harus beberapa dihafalkan, kalau kelompok 2 itu rata. Jadi kayak kan akeru jadi akeru, akemas jadi akeru, ya kan, tabemas jadi taberu, gitu aja terus jabarannya ru kayak gitu. Nah untuk selanjutnya kata kerja bentuk biasa negatif, gomenasai, ketinggalan satu lagi. Nah tadi dari bentuk positif ini ada kelompok ketiga yang dimana di sini kimas sama shimas, selain melakukan kegiatan, yang dimana di sini sama seperti hiragana kolom kedua. Maksudnya gimana? Maksudnya masnya dihapus, diganti ru, sama semua semua kelompok 3 sama kelompok 2 itu sama ru, istilahnya hiragananya diganti, hiragana bentuk dari polanya udah diganti. Untuk selanjutnya kata kerja bentuk biasa negatif, yang dimana kelompok golongan 1 ini diganti, kolom ketiga diganti ke kolom ke-1. Nah ini bersangkutan dengan yang tadi kan positif, dari misalnya contoh hiragana kelompok 1, ya kan, yang dimana itu baris baris kedua diganti ke 3. Nah kalau ini dari hiragana dari kelompok ke-1 kan tadi kan udah dibentuk ke 3. Nah dari 3 itu berganti ke 1, jadi dari u pindah ke a.
dan beserta jabaran itu. Jadi di sini contoh ya, kan kaku tadi. Jadi kakak. Jadi bentuk negatifnya di sini makin naik. Jadi kakanai. Itu contohnya. Oke, yomu berarti yoma, emak diganti ke kelompok satu. Jadi u ke a. Yomanai, kayak gitu. Sama seperti yang tadi. Kalau di sini, kalau misalnya kelompok 2-nya itu kan tadi kan apa tadi? Akeru ya kan? Akeru, ru-nya diganti jadi nai. Jadi ini tetap dimana di kelompok 2 ini itu penyebutan hiragana di depannya itu tetap. Jadi tadi kan udah diganti kan, paham kan sih ya? Paham kan ya? Kalau misalnya kurang paham juga mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih berprofesional dari saya, karena saya di sini juga banyak apa sih namanya kekurangan, dimana juga masih banyak yang harus aku pelajari ya kan. Ya mungkin aku juga banyak minus di sini. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi dimana akeru cuman ru-nya jadi ganti di kelompok 2 ini, di golongan 2 ini. Jadi akeru diganti jadi akenai, kayak gitu. Sama, jadi apa hiragana kelompok 2 tuh jabarannya sama kayak yang tadi. Kelompok ketiga juga sama seperti hiragana kedua, dimana ru-nya diganti jadi nai. Jadi gomenasai, tadi kan guru ya, guru jadi konai. Nah ini diganti. Kenapa diganti? Ya ini saya juga kurang paham ya. Kita mengikutin ini aja ya. Jadi shiru ya kan, shinai, kayak gitu. Sama ini apa lagi ya? Gedo di sini tuh gedo tuh kayak apa ya? Tetapi ya dimana contohnya nih ya, ikitai gedo okane ga nai. Ikitai gedo okane ga nai, ingin tapi nggak punya uang, gitu contohnya. Istilahnya ini gedo tuh apa ya? Banyak lah ya, kalau misalnya kamu nonton anime gitu, banyak sih pola kalimatnya makin gedo. Jadi istilahnya itu tetapi gitu. Ini sih untuk pola dimana kaiwa sih banyak yang dipakai ya. Kaiwa dimana bahasa percakapan, kita ngobrol gitu, pakai gitu. Kalau misalnya dari pola bahasa halusnya itu ga, ya kan? Kayak contoh nih ya, ikitai desu ga okane ga arimasen. Nah itu bentuk dari sopannya. Tapi kalau untuk bahasa kaiwa ya, bahasa kamus begini ini, ikitai gitu okane ga nai, kayak gitu contohnya. Untuk itu sih ya ada lagi ya, gimana ya, kita ngobrol sebentar dulu sih ya, maksudnya review materiku selama ini. Jadi istilahnya aku pribadi, dimana waktu maksudnya dimana dari aku pembelajaran dari awal hingga sekarang, alhamdulillah banyak yang istilahnya tambahan yang buat diriku, istilahnya tambahan pembelajaran yang baru aku pelajari banyak banget. Aku pribadi sih pengalaman bahasa Jepang pernah istilahnya percakapan sehari-hari tuh bisa lah itu ya, maksudnya bahasa dasar. Tapi kalau untuk pembelajaran serius seperti ini belum pernah. Jadi aku pribadi sih dibilang dasar juga iya, dibilang enggak juga gitu.
Jadi istilahnya benar-benar aku proses dari awal. Paling aku belajar cuma dari anim ya, yang suka nonton anim nih, itu pembelajaran juga buat kalian. Seandainya kalian punya cita-cita buat ke Jepang, itu sih apa ya, berguna buat kalian. Walaupun kalian itu bahasa Kaiwa ya, istilahnya aku pribadi ngalamin ya, ini pengalaman pribadiku. Istilahnya selama ini aku nonton anim yang dimana banyak pembelajaran yang aku pahami di situ. Maksudnya kayak aku pribadi, aku pengen ke Jepang gitu ya, aku belajar dikit-dikit nonton anim, itu nilai plus bagi aku sendiri gitu. Kalian yang suka nonton anim boleh, itu hobi kalian, itu apa namanya, itu mau kalian ya nggak apa-apa, nggak masalah, cuman jangan terlalu fanatik. Ingat, istilahnya jangan jadikan itu patokan, jangan jadikan itu yang namanya sesuatu yang kalian berlebihkan. Boleh, kalian boleh sebenarnya itu sebagai hobi, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Sekian untuk aku dari sini, kurang lebihnya mohon maaf seandainya ada salah kata atau mungkin ada yang tersinggung dari yang tadi aku jelasin ini. Maksudnya aku kan kita lagi sharing ini, itu pengalaman pribadiku, itu cuma masukan dari aku. Seandainya kalian mau menerimanya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Istilahnya apa ya, aku pribadi hanya berbagi di sini, jangan dianggap serius, ambil positifnya, buang negatifnya, ya kan? Sekian dari aku, have a nice day.